Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan dan gangguannya dengan dosen saya yaitu Ibu Suci Maisarah Nasution, SST, MKM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gabriela Elvira dengan NIM 2111212022. Saya dari kelas Biomedik Dasar Biomedika 4 dari Universitas Andalas. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa saja itu struktur organ-organ dari pencernaan ini. Yang pertama ada mulut. Nih, mulut, terus ada faring, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, dan juga rektum dan anus. Selanjutnya yaitu mulut. Mulut merupakan organ pencernaan pertama yang di dalamnya itu terdapat gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah. Gigi di dalam mulut itu ada 3 macam. Yang pertama ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Fungsi gigi seri itu untuk memotong makanan, gigi taring itu untuk merobek, gigi geraham itu untuk mengunyah makanan. Terus dalam gigi itu dilakukan proses mekanik, dan kalau yang untuk lidah itu ada kelenjar ludah itu dilakukan oleh secara kimiawi. Selanjutnya itu lidah. Dalam mulut itu dia berfungsi untuk mengecap rasa makanan, memindahkan makanan pada saat dikunyah, membantu membersihkan mulut, dan membantu dalam bersuara. Kuncup pengecap lidah itu disebut papila. Daerah lidah yang peka terhadap rasa manis adalah bagian paling ujung lidah. Peka terhadap asam dan asin itu di bagian pinggir lidah, serta peka terhadap pahit itu di pangkal lidah. Saliva atau air ludah itu dihasilkan oleh kelenjar ludah, berfungsi untuk melunakkan makanan serta membantu menelan makanan. Saliva itu dia mengandung enzim betialin. Selanjutnya ialah faring. Faring atau nama lainnya tenggorokan ini berperan untuk pernafasan sekaligus pencernaan. Makanan, air, dan udara yang masuk ke dalam tubuh akan melewati faring sebelum masuk ke sistem pencernaan atau pernafasan. Faring merupakan saluran yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan atau esofagus. Faring merupakan bagian pendek sebagai tempat pertemuan jalur makanan dan udara. Mekanisme yang terjadi di faring adalah pada saat makanan memasuki faring, langit-langit lunak berotot itu naik, serta katup epiglotisnya itu tertutup, sehingga makanan itu tidak masuk ke jalur pernafasan. Kemudian masuklah makanan itu ke kerongkongan atau esofagus. Nah, esofagus itu dia adalah saluran yang menghubungkan mulut dan lambung yang berfungsi sebagai tempat jalannya bolus atau gumpalan makanan dari mulut ke lambung. Esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dan lambung. Kerongkongan ini berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalannya bolus atau gumpalan makanan dari mulut menuju ke lambung. Esofagus atau kerongkongan ini akan membasahi makanan yang masuk dari mulut dengan mukus atau lendir dan mendorongnya sampai ke lambung. Dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan atau kontraksi dan relaksasi yang terjadi pada otot-otot saluran pencernaan secara terus-menerus yang menimbulkan gerakan semacam gelombang sehingga menimbulkan efek mendorong makanan ke bawah. Kerongkongan itu terdiri dari tulang rawan dan otot polos. Pangkal kerongkongan terdapat epiglotis. Epiglotis itu mencegah makanan masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya itu lambung. Lambung atau ventriculus ini berupa sebuah kantung yang terletak di bawah sekat rongga badan. Lambung itu terletak di sebelah kiri. Fungsi lambung secara umum adalah tempat di mana makanan dicerna dan sejumlah kecil sari-sari makanan diserap. Di lambung ini terdapat 3 bagian atau 3 daerah, yaitu ada kardia. Kardia ini bagian atas. Itu dia daerah pintu masuk makanan dari kerongkongan itu sendiri. Terus ada fundus.
Di fundus. Fundus itu bagian tengah, itu berbentuk membulat. Lalu ada piloros di bawah ini. Nah, piloros itu bagian bawah, daerah yang berhubungan dengan usus 12 jari atau yang sering disebut dengan duodenum. Nah, enzim apa aja sih yang terdapat di lambung? Ada renin. Dia tuh berfungsi untuk mengendapkan protein pada susu atau kasein dari air susu ASI. Ini untuk bayi. Terus ada pepsin. Itu dia berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Ada HCl atau asam klorida. Dia berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin sebagai disinfektan, membunuh kuman, serta merangsang pengeluaran hormon sekretin dan koleistokin pada usus halus. Dengan HCl, pH menjadi lebih asam, yaitu di antara 1 sampai 3. Lalu yang keempat ada lipase. Lipase ini berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, namun lipase dihasilkan sangat sedikit. Lalu, proses pencernaan yang ada di lambung. Secara kimiawi, itu dia merupakan salah satu proses pencernaan di dalam lambung yang menggunakan zat kimia dengan enzim yang telah disebutkan tadi. Terus ada secara mekanis, yaitu proses yang terjadi dengan melibatkan gigi untuk gerakan mekanik dalam mencerna makanan. Lapisan-lapisan di dinding itu ada mukosa, lapisan di mana sel-sel mengeluarkan berbagai jenis cairan asam lambung dan enzim dan hormon. Terus ada submukosa, lapisan pembuluh darah untuk menyalurkan nutrisi dan oksigen. Terus ada muskulari, lapisan untuk membantu perut mencerna secara mekanis. Lalu ada serosa, gerakan atau gerak peristaltik, itu gerak menggelombang membantu untuk mengaduk makanan. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan usus saluran berbelok yang panjangnya sekitar 6 sampai 8 meter dan lebarnya 25 mm. Di dalam usus halus terjadi semua proses pencernaan dan absorpsi. Usus halus itu menerima makanan yang dimakan tadi di dalam lambung berupa pasta. Sebagian besar atau 90%-nya itu proses penyerapan zat gizi makanan dilakukan di usus halus. Usus halus itu menyerap 80% air, vitamin, mineral, karbohidrat, protein, dan lemak. Gula yang terdapat di dalam pisang itu hanya mengalami proses pencernaan yang sangat sedikit dan langsung melewati sel usus halus dan diabsorpsi. Pati akan dicerna kembali ketika pankreas mengirimkan enzim amilase ke usus halus melalui saluran pankreas. Enzim ini akan memecah pati menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dan dilanjutkan oleh enzim maltose, sukrose, dan laktose yang terdapat di permukaan usus halus sehingga bisa diabsorpsi. Lemak dari kacang, mentega itu diemulsi oleh cairan empedu dan enzim lipase dari pankreas dan juga usus halus sendiri mulai memecah lemak menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana seperti asam lemak dan gliserol sehingga bisa diabsorpsi. Lalu protein. Protein itu dilanjutkan pencernaannya ke enzim protease dari pankreas dan usus halus. Kemudian siap diabsorpsi. Sementara itu vitamin dan mineral langsung diabsorpsi tanpa proses pencernaan. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian usus halus. Bagian-bagiannya itu ada usus 12 jari, dia tuh berfungsi untuk menyalurkan makanan ke usus halus. Terus dia di situ ada enzim yang terdapat enzim amilase, trypsinogen, dan lipase. Terus ada usus penyerapan. Terus ada usus penyerapan atau ileum. Itu bagian akhir dari usus halus. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum. Itu terdapat proses secara kimiawi menghasilkan enzim latase, erepsin, maltase, peptidase, sukrase, dan lipase. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar itu memiliki panjang kurang lebih 1,5 meter.
Ileocecal valve adalah katup antara usus halus dan usus besar. Usus besar akan menyerap kembali air dan garam-garam mineral yang masih dibutuhkan tubuh. Usus besar atau kolon adalah salah satu usus yang menyusun sistem pencernaan. Diameter usus besar itu 7,5 cm. Nah, usus besar itu ada beberapa lapisan. Ada lapisan serosa. Lapisan serosa itu merupakan lapisan terluar yang terdiri atas pembuluh darah, limfe, dan saraf. Lapisan serosa pada usus besar itu dia berupa jaringan ikat yang ditutupi oleh peritoneum visceral. Lapisan serosa ini memiliki rongga-rongga kecil tempat keluarnya cairan serosa yang berfungsi sebagai pelumas gerakan otot. Lalu ada lapisan otot. Lapisan otot pada usus besar itu merupakan lapisan otot polos yang bekerja tanpa kita sadari, berfungsi untuk memecah makanan serta membawanya ke organ pencernaan selanjutnya. Terus ada submukosa, berupa lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfe, saraf, dan kelenjar lendir. Pembuluh darah di lapisan submukosa usus besar ini dia memegang peranan penting dalam mengedarkan makanan yang diserap. Itu ada lapisan mukosa. Lapisan mukosa ini disusun oleh sel epitel sederhana dan jaringan ikat tipis. Lapisan mukosa memiliki sel goblet yang dapat menghasilkan lendir. Lendir ini merupakan sekresi dari seluruh kelenjar yang terdapat di usus besar. Lapisan produksinya itu dipengaruhi oleh hormon sekretin dan enterokirin. Ini sering juga disebut dengan intestinal juice. Terus ada bagian-bagian usus besar, ada sekum atau saekum. Sekum ini merupakan bagian pertama dari usus besar yang berbentuk seperti kantong. Sekum itu memiliki panjang sekitar 7 cm. Fungsi utama dari kantong ini adalah untuk melakukan penyerapan nutrisi yang tidak diserap oleh usus halus. Selanjutnya ada kolon ascendent. Kolon ascendent itu kolon yang berbentuk vertikal dan memanjang ke atas, dimulai dari dasar perut kanan sampai ke hati. Fungsi utama dari kolon ascendent adalah untuk menyerap makanan yang belum diserap usus halus. Terus ada kolon transversum. Kolon transversum ini merupakan lanjutan dari kolon ascendent dan bentuknya horizontal. Kolon transversum itu melekat pada perut. Fungsi utama dari kolon transversum adalah untuk menyempurnakan penyerapan nutrisi dari makanan dan membantu memadatkan feses. Selanjutnya ada kolom descendent. Kolon descendent itu merupakan lanjutan dari kolon transversum yang bergerak memanjang ke bawah dan berakhir di kolon sigmoid. Kolon descendent ini berfungsi sebagai tempat penampungan feses sementara dan membantu menyesuaikan kepadatan feses. Selanjutnya ada kolon sigmoid. Kolon sigmoid itu lanjutan dari kolon descendent. Terus dia berukuran pendek dan berbentuk seperti huruf S. Nih. Kolon sigmoid ini merupakan jaringan otot kuat sehingga dapat menjalankan fungsinya, yaitu untuk menekan feses agar menuju ke rektum. Proses pencernaan yang terjadi di usus besar itu, usus besar itu merupakan tempat berkembangnya bakteri pencernaan dan memfermentasikan serat atau merombak sisa-sisa makanan sehingga membentuk feses. Proses perombakan sisa makanan ini dibantu oleh bakteri usus yang namanya Escherichia coli. Apabila jumlah bakteri tersebut melebihi kondisi normal, maka akan dapat menimbulkan penyakit seperti diare. Dengan adanya perombakan sisa makanan oleh bakteri ini, maka dapat dihasilkan beberapa vitamin, seperti vitamin K yang diperlukan dalam proses pembentukan darah. Usus besar juga akan menyerap lebih banyak air agar feses sisa pencernaan itu tidak keras. Selanjutnya ada rektum dan anus. Rektum itu merupakan bagian terakhir dari usus halus dengan struktur lapisan mukosa yang tebal dan kaya akan pembuluh darah. Bagian-bagian dari anus ini adalah ada anal kanal. Itu fungsinya yaitu sebagai penghubung antara rektum dan dengan bagian luar tubuh. Terus kalau rektum itu fungsinya untuk
Untuk menampung fase sementara, saat rektum sudah penuh, maka dinding rektum akan memberikan impuls atau rangsangan ke otak, sehingga timbul keinginan untuk buang air besar atau defekasi. Terus ada sphincter anal internal. Fungsi dari sphincter anal internal yaitu untuk mengatur pengeluaran feses saat buang air besar agar feses tidak kembali masuk ke usus. Terus ada sphincter anal eksternal. Itu fungsinya untuk membuka dan menutup kanalis anal. Terus ada pectinate line, itu fungsi kolom anal yaitu sebagai pembatas dinding anus. Terus ada kolom anal atau yang sering disebut dengan kolom Morgagni, adalah beberapa lipatan membran mukosa dan serat otot. Selanjutnya ada gangguan pada sistem pencernaan. Salah satu gangguan sistem pencernaan itu ialah diare. Diare itu kondisi di mana terjadinya perubahan bentuk serta konsistensi pada tinja yang melembek sampai mencair saat buang air besar atau BAB. Seseorang dapat disebut terkena diare jika hal tersebut terjadi lebih dari 3 kali sehari. Sebelumnya, kita mengetahui bahwa diare itu terbagi menjadi 2, yaitu ada diare akut dan diare kronis. Diare akut ringan atau mendadak ini terjadi kurang dari 14 hari. Kalau diare kronis itu dia terjadi lebih dari 14 hari atau biasanya itu udah parah. Apa aja sih gejala-gejalanya? Gejala-gejala diare itu ada tinja melembek dan mencair, terus demam, terus dia kekurangan energi, terus adanya sakit perut atau kram perut gitu. Terus adanya feses, darah pada feses, mual, muntah, dan sakit kepala. Selanjutnya penyebab diare. Penyebab diare itu dia yang pertama mungkin kita terlalu berlebihan dalam makan makanan yang pedas, terus nggak sengaja makan makanan yang basi, ada infeksi, itu infeksinya itu baik dari bakteri maupun virus, terus ada keracunan. Nah, mekanisme terjadinya diare itu ialah yang pertama ada gangguan osmotik. Makanan yang tidak dapat diserap akan menyebabkan tekanan osmotik dalam rongga usus itu meningkat, sehingga terjadi pergeseran air dan elektrolit ke dalam rongga usus. Isi rongga usus itu berlebihan sehingga timbullah diare. Ada berdasarkan gangguan sekresi akibat toksin di dinding usus sehingga sekresi air dan elektrolit pun meningkat, kemudian menjadi diare. Lalu ada gangguan motilitas usus yang mengakibatkan hiperperistaltik. Akibat dari diare itu sendiri adalah kehilangan air dan elektrolit atau dehidrasi yang mengakibatkan gangguan keseimbangan asam basa atau asidosis metabolik dan hipokalemia. Terus ada gangguan gizi atau intake kurang sama output yang berlebihan, itu hipoglikemia dan gangguan sirkulasi darah. Nah, bagaimana sih cara kita mengobatinya? Cara kita menanggulanginya itu biasanya tuh dari penyebabnya. Biasanya kalau misalnya diarenya itu dari bakteri, kita tuh bisa minum antibiotik. Terus kalau misalnya kita makan makanan yang pedas, basi, itu bisa kita minum air putih yang banyak. Selain itu, minum air putih yang banyak itu, saat diare itu, kita kan banyak kehilangan cairan. Dengan mengonsumsi air putih yang banyak, itu dapat mengganti cairan yang hilang. Sarannya itu minum 2-3 liter air putih atau sekitar 8-12 gelas ukuran sedang setiap hari untuk membantu memenuhi cairan yang hilang tadi. Selanjutnya Anda mengonsumsi makanan bergizi untuk asupan nutrisi. Selama diare, sebaiknya kita tidak mengonsumsi makanan sembarangan karena hal tersebut dapat memperberat kerja usus dan akan memperparah diare. Perbanyaklah makan makanan tinggi karbohidrat tetapi rendah serat, serta mengonsumsi yogurt tanpa perasa. Terus yang ketiga, dan minumlah obat diare jika perlu. Jika masalah diarenya tuh berkelanjutan lebih dari 3 hari, terus masih sakit dan sebagainya, tuh dianjurkan untuk minum obat atau bahkan pergi ke dokter. Namun jika kurang dari 3 hari itu, sebaiknya nggak usah, ditunggu aja, mungkin nanti dia bakal hilang sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.